Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Guru harap kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Masih bersama Ibu Desi Yuliani. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, benda, hewan dan tanaman di sekitarku. Subtema ke-1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Shadaqallahul azim. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar ini ada makhluk hidup atau benda hidup. Yang pertama ada binatang, lalu ada manusia dan tumbuhan. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Nah, anak-anak, tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Perhatikan kembali teks sebelumnya. Beri tanda centang untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Nah, kita akan mencari kata-kata baru pada bacaan sebelumnya. Ada kata berkembang biak, keturunan, memperbanyak, dan kelestarian. Apakah kalian sudah mengetahui arti dari kata-kata baru ini? Kalau belum, kita akan mencari informasinya mengenai kata-kata tersebut. Yang pertama ada berkembang biak. Berkembang biak itu adalah bertambah banyak, yaitu tentang tanaman, manusia, dan binatang. Kedua, keturunan. Keturunan itu adalah manusia, binatang, atau tanaman yang diturunkan dari sebelumnya. Yang ketiga, memperbanyak. Artinya menjadikan lebih banyak. Yang keempat, ada kelestarian. Artinya keadaan yang tetap seperti semula, keadaan yang tidak berubah-ubah. Selanjutnya, buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut ini. Nah, yang pertama ada gambar burung. Nah, kita bisa membuat kalimatnya seperti ini. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu gambar yang kedua ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Nah, kita bisa membuat kalimatnya seperti ini. Manusia berkembang biak dengan cara beranak. Lalu gambar yang ketiga ada pohon pisang. Kita bisa membuat kalimat seperti ini. Tanaman pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Nah, inilah gambar telurnya. Banyak telur ini adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Nah, jadi 47 itu sama dengan 40 ditambah 7. 47 sama dengan 40-an ditambah 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan. 7 menempati tempat satuan. Nah, jika dituliskan nilai tempatnya adalah seperti berikut. Nah, 47. Lalu 47 ditulis 47. Kalau dibuat diagram atau kotak-kotak seperti ini.
ada 4 puluhan dan 7 satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. Angka 4 menempati puluhan, angka 7 menempati satuan. Nah, sekarang cobalah berlatih menyelesaikan soal-soal berikut ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Lengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan. Kemudian warnailah kotak-kotak sesuai bilangan. Ini ada pada halaman 37. Kalian bisa melengkapi nama bilangan dan nilai tempatnya. Soal yang pertama ada bilangan 66. 66 ditulis 66. Kalau kita menggunakan kotaknya, yang di akhir kotak puluhannya ada 6. Lalu kotak satuannya ada 6 juga. Jadi 66 sama dengan 60 ditambah 6. 6 menempati puluhan, lalu 6 yang di akhir menempati satuan. Nomor 2 ada bilangan 75. 75 ditulis 75. Jika dibuat kotak-kotaknya, puluhannya ada 7, maka kita arsir sejumlah 7. Lalu satuannya sejumlah 5, kita arsir sebanyak 5. Jadi 75 sama dengan 70 ditambah 5. Angka 7 menempati puluhan, angka 5 menempati satuan. Nomor 3 ada bilangan 89. 89 ditulis 89. Nah, kalau dibuat kotak-kotak, kita arsir puluhannya sebanyak 8. Lalu satuannya kita arsir sebanyak 9. Jadi 89 sama dengan 80 ditambah 9. Angka 8 menempati puluhan, angka 9 menempati satuan. Nah, itulah anak-anak cara mengerjakannya. Mudah sekali bukan? Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Sambungkanlah garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Kemudian warnailah gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat. Ini ada pada halaman 40. Kalian bisa sambungkan garis-garis putus ini agar membentuk simbol keempat. Kemudian tuliskan bunyi sila keempat pada tempat berikut. Masih ingatkah kalian bunyi sila keempat? Ya, benar. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Berikutnya, apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Ya, ciri-ciri benda hidup itu dapat bertumbuh, berkembang biak, dan memerlukan makanan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Nah, ada kata berkembang biak, membutuhkan makanan, bergerak, dan tumbuh besar. Nah, gambar yang pertama ada kuda. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena apa anak? Ya, karena bergerak. Nomor 2 ada gambar burung. Aku tahu burung disebut benda hidup karena apa anak-anak? Iya, berkembang biak. Gambar yang ketiga ada kucing. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena apa anak-anak? Iya, tumbuh besar. Gambar yang keempat ada ulat.
Aku tahu ulat disebut benda hidup karena ya memerlukan makanan. Nah, anak-anak, coba kalian amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada makhluk hidup atau disebut juga dengan benda hidup. Ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, coba kalian perhatikan hewan ini. Hewan ini dari badan kecil akan bertumbuh terus menjadi hewan yang lebih besar. Lalu tumbuhan. Tumbuhan dimulai dari bibit yang paling kecil, kemudian tumbuh terus menjadi sebuah tumbuhan yang besar. Lalu ada manusia. Manusia juga mengalami pertumbuhan dari bayi, lalu dapat merangkak, dapat berjalan, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Nah, ini adalah pertumbuhan dari makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Nah, coba kalian amati benda tak hidup di sekitar kalian, seperti meja, jendela, dan lemari. Apakah benda-benda tersebut dapat tumbuh besar? Nah, jelas tidak ya anak-anak, karena benda-benda tersebut termasuk benda tak hidup. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nah, kita dapat mengetahui bahwa makhluk hidup itu bisa bertumbuh besar, bisa bertambah berat, dan bertambah tingginya. Anak-anak, coba kalian perhatikan Dayu dan Siti sedang mengukur penggaris mereka masing-masing. Nah, menurut kalian penggaris siapa yang lebih panjang? Ya, penggaris Siti. Kita dapat membuat kalimatnya seperti ini. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Kemudian ada Udin dan Edo sedang mengukur pensilnya. Menurut kalian, pensil siapa yang lebih panjang? Ya, milik Udin. Kita dapat membuat kalimatnya seperti ini. Pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Berikutnya, perhatikan kembali kalimat sebelumnya. Buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, gambar yang pertama ada Lani dan Siti. Mereka sedang mengukur bunga yang mereka miliki. Nah, menurut kalian bunga siapa yang paling tinggi anak-anak? Ya, bunga milik Siti. Kita dapat membuat kalimatnya seperti ini. Bunga Siti lebih panjang dari bunga Lani. Gambar yang kedua ada Udin dan Beni. Mereka membandingkan mobil mainannya. Nah, menurut kalian mobil mainan siapa yang lebih panjang? Iya, mobil mainan Beni. Nah, kita bisa membuat kalimatnya seperti ini. Mobil mainan Beni lebih panjang daripada mobil mainan Udin. Gambar yang ketiga ada Dayu dan Desi. Nah, menurut kalian lebih tinggi siapa anak-anak? Iya, lebih tinggi Desi. Kita bisa membuat kalimatnya seperti ini. Desi lebih tinggi dari Dayu. Nomor 4 ada Edo dan Udin. Mereka sedang berlari. Menurut kalian lebih cepat siapa anak-anak? Ya, lebih cepat Edo. Kita bisa membuat kalimatnya seperti ini. Edo lebih cepat daripada Udin. Nah, sekarang mari kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut ini. Yang pertama, siapkan garis start. 2. Berdirilah tepat di garis start. Nomor 3, berjalanlah sampai hitungan 8.
Nomor 4, melangkahlah selebar yang kamu bisa. Nomor 5, berilah tanda panjang langkah yang kamu lakukan. Nomor 6, bandingkan dengan panjang langkah temanmu. Nah, itulah langkah-langkah kegiatan berjalan dan berlari. Kalian bisa berlatih ini dengan teman kalian di rumah. Perbedaan panjang pendek juga ada pada bunyi. Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Cobalah perhatikan kembali lagu Topi Saya Bundar berikut ini. Inilah Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Pasti kalian semua sudah bisa menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Nyanyikanlah kembali lagu tersebut. Syair dengan tanda pendek diganti menjadi kata ta. Syair dengan tanda panjang diganti menjadi kata ta. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Tata, 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 tata. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang dinyanyikan dengan pendek dan mana yang dinyanyikan dengan panjang. Setelah kalian menyanyikan lagu Topi Saya Bundar, dapatkah kamu merasakan panjang dan pendek bunyi tersebut? Lalu dapatkah kamu menemukan contoh pada lagu lainnya? Anak-anak, judul lagu anak-anak itu banyak sekali. Di antaranya ada lagu Balonku dan Burung Kakak Tua. Kalian bisa nyanyikan lagu tersebut dengan nada panjang atau pendek. Kemudian coba sebutkan judul lagunya. Ceritakan kepada teman-temanmu. Nah, anak-anak, perbedaan bunyi membuat lagu menjadi lebih menarik. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya anak-anak, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.